Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla fi 'ula fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahman, a'azanillah wa iyyakum, yang semoga saya dan jamaah sekalian senantiasa dimuliakan oleh Allah, dimuliakan dengan ampunan, maghfirah, taufik, keberkahan dan penjagaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana semua itu bisa kita peroleh dengan sebab ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu tidak heran ketika kita meminta rizki yang baik, meminta amalan yang diterima. Termasuk dalam amalan yang diterima apa? Ketika kita mencari keberkahan, kita dapat keberkahan tersebut. Ketika kita mencari ampunan, kita dapat ampunan tersebut. Itu amalan mutaqabbalan. Apa amalan mutaqabbalan? Amalan yang diterima. Apa kuncinya untuk mendapatkan dua hal itu? Kita meminta ilmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu dulu yang diminta? Karena ilmu akan menjadi kunci, akan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan rizqan thayyiban, rizki yang baik. Ya. Wa amalan mutaqabbalan, dan menjadikan amalan kita diterima. Bagaimana amalan kita mau diterima? Kalau tidak dibangun berdasarkan ilmu. Kalau tidak dibangun dengan ala nurin minallahi, berdasarkan cahaya dari Allah. Tidak dibangun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu Fudail bin Iyad mengatakan tatkala menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala sebelumnya berfirman, alladzi khalaqas samawat, ya, di mana dialah Allah taala yang menciptakan langit ini, ya, di dalam beberapa masa. Alladzi khalaqas sab'a samawat, ya, menciptakan 7 langit, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Siapakah alladzi khalaqal mauta wal hayata, mohon maaf. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yaitu Allah taala menciptakan, ya, kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Siapakah yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak amalannya. Karena semata-mata banyak tanpa dilandasi dengan ilmu, tanpa dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, akan ditolak. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, amalan yang terbaik adalah aswabuha, ya, akhlasuha wa aswabuha. Amalan yang paling ikhlas, yaitu paling jauh, paling bersih dari berbagai noda kesyirikan. Wa aswabuha, yaitu dan juga amalan yang paling benar, yaitu paling sesuai, paling cocok dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan-amalan yang dibangun tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ittiba,
tanpa dasar meneladani, mencontoh Nabi SAW, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun banyaknya, pasti akan tertolak. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi yang mulia SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan ya yang tidak ada perintahnya di dalam agama Islam ini, dari kami, yaitu dalam ajaran Islam ini, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dan ilmu yang benar tentunya harus dicari sebagaimana tatkala Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, yaitu nama beliau adalah Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit, ya, Al-Kufi, dinisbatkan kepada negeri Kufah yang ada di sekitar daerah Irak. Dan beliau ini adalah keturunan Persia. Beliau pernah ditanya oleh khalifah, dari mana Anda mendapatkan semua ilmu ini? Maka beliau menjawab, saya mendapatkannya dari murid Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Artinya saya dapatkan dari murid-murid Ibnu Umar yang mereka belajar kepada Ibnu Umar. Dari Rasulullah SAW. Saya mendapatkannya dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan sanad ilmu. Sanad keilmuan. Ya. Tidak boleh terputus. Sehingga akan memunculkan pemahaman-pemahaman yang baru. Pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Yang mana setiap kali dihidupkan pemahaman yang baru, perkara yang muhdats, perkara yang baru di dalam agama, dan Nabi sudah tegaskan, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara. Ya, tidak ada yang lebih buruk lagi dari itu, adalah perkara yang baru yang diadakan di dalam agama. Ya. Maka segala perkara-perkara yang baru ini, apabila disambungkan sanadnya kepada Nabi SAW, tidak akan sampai. Sebagaimana pemahaman Mu'tazilah yang berpendapat Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Ya, Al-Quran itu makhluk. Sebagaimana dipaksakan oleh para ahli bid'ah yang disokong oleh penguasa pada 3 generasi kekhalifahan. Dimulai dari kekhalifahan Al-Ma'mun, ya, kemudian diantaranya Al-Wathiq juga. Ya, mereka memaksakan akidah yang batil ini. Akidah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal ini adalah akidah yang baru. Akidah yang tidak dikenal. Maka setiap kali perkara yang muhdats ini dihidupkan, maka akan mati sunnah yang semisal atau lebih. Maka kita harus berusaha untuk ihya'us sunnah. Apa ihya'us sunnah? Menghidupkan sunnah. Jangan kita meninggalkan sunnah-sunnah, walaupun itu sunnah-sunnah yang kecil. Ya. Karena sunnah-sunnah itu adalah merupakan sumber kemuliaan kita. Bagaimana tidak Nabi kita yang mulia SAW bersabda, ya, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Tidak hanya berhenti di situ, masih koma. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah ya para penggantiku, para khalifahku, yang disifati dengan 2 hal, yaitu ar-rusydu, memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya, al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk, yaitu disifati dengan amal soleh. Jadi bukan hanya punya ilmu, tapi juga punya amal. Tidak seperti orang Yahudi yang punya ilmu, tidak punya amal soleh. Tidak seperti orang Nasrani yang gemar beramal atas nama kasih dan lain sebagainya, tapi tidak didasari dengan ilmu, didasari dengan kebodohan. Kalau ditanyakan kepada mereka saja, tunjukkan ayat Injil yang menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Nggak ada. Saking bodohnya mereka, tetap saja mereka memegang akidah tersebut. Padahal dalam kitab mereka juga tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Ya, bukankah ini kebodohan yang sangat nyata? Bahkan Yesus dengan jelas menyebutkan bahwa dia itu apa? Meminta kepada Tuhan. Begitu. Baik. Jadi hati-hati dengan segala perkara yang baru, perkara yang muhdats. Yang tidaklah perkara yang baru ini hadir kecuali akan menghilangkan sunnah. Sebagai contoh yang sederhana, setelah kita sholat, sunnahnya apa? Ya, sunnahnya adalah seorang berzikir. Berzikir masing-masing. Ya. Terlepas dari pendapat yang mengatakan apakah berzikir dengan dikeraskan, dengan jahar atau dengan
dengan sir. Yang penting masing-masing berzikir. Tapi tatkala dihidupkan perkara yang baru dengan salam-salaman. Kadang-kadang salam-salamannya ada, zikirnya tidak dikerjakan. Ya, begitu. Ketika satu perkara baru dihidupkan, akan mati sunnah secara otomatis. Nah, maka kita harus berusaha untuk menjaga sunnah-sunnah ini. Nah, karena ini adalah kunci keselamatan kita. Terlebih di zaman fitnah. Di zaman fitnah, ketika tadi kita menyebutkan hadis Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah, dan sunnah khulafaur rasyidin. Awal dari hadis ini adalah sabda Nabi SAW, tatkala beliau menyebutkan sebuah problematika yang sangat aktual, ya, yang sangat relevan dengan kondisi kita yang juga faktual. Faktanya ada, realitanya ada. Di mana apa? Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalan aku akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, apalagi sekarang perselisihan sangat banyak. Sehingga Islam menjadi asing. Badal Islamu ghariba. Islam itu pada mulanya asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Selesai sampai di situ? Masih koma. Kalau selesai sampai di situ, ya kita pesimis, betul? Nangis kita ya, aduh, jadi orang terasing. Apa enaknya jadi orang terasing? Ya, serba terpinggirkan, serba dituduh macam-macam, dicurigai dan sebagainya. Tapi Nabi memberikan kabar gembira, jangan bersedih, la tahzan. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Maka bergembiralah. Nabi yang menyuruh kita gembira. Jadi nggak boleh sedih. Ahlus sunnah itu nggak boleh sedih. Ya, ahlus sunnah itu walaupun mereka sedikit, walaupun mereka minoritas, ya, mereka bergembira. Dengan apa? Dengan janji Nabi SAW. Fatu walil ghuraba, maka bergembiralah bagi orang-orang yang asing. Tapi asingnya bukan sembarang asing. Ya. Asing karena mengucapkan salam atau nyanyian orang Yahudi di masjid. Ini asing. Tapi ini asingnya bukan asing yang benar. Jangan sudah asing, sesat, pede lagi, ya. Nah, ini nggak ada bagus-bagusnya, ya. Nggak ada bagus-bagusnya. Dan dia pun terus hidup sehingga memberikan berbagai keburukan, ya. Sudah beracun, hidup lagi, gitu, ya. Nggak ada bagus-bagusnya, cuma nambah-nambah dosa saja, nambah-nambah beratnya hisab. Maka dari itu orang-orang seperti ini kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan kepada hidayah, berikan kepada mereka hidayah. Tapi seandainya di dalam ilmu, ya Allah, mereka adalah orang-orang yang disesatkan, maka segerakanlah kematian mereka. Ya. Tapi kita gantungkan kepada ilmu Allah. Walaupun orang-orang yang sudah sesat itu sangat sulit untuk bisa diharapkan taubatnya. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi harus benar-benar taubat nasuha. Taubat yang, ya, tulus. Taubat yang benar-benar bersih, ya, melakukan sterilisasi, purifikasi, pemurnian sampai ke akar-akar. Kalau tidak berbahaya. Kalau tidak akan berbahaya. Ya. Dikarenakan seorang apabila mabuk dengan narkoba, mabuk dengan khamr, itu pemulihannya, ya, sebenarnya bisa dalam hitungan bulan. Bisa dalam hitungan bulan. Itu bisa bersih. Anda bisa googling sendiri bagaimana beberapa dokter narkotika seperti Dr. Aisyah Dahlan yang lainnya itu menjelaskan tentang bagaimana apa istilahnya, pembersihan seorang, detoksifikasi dari narkoba. Tapi kalau orang sudah mabuk dengan kebid'ahan, dengan syubhat, yang mana syubhat itu akan meracuni hati, maka syubhat itu tidak akan keluar dari kepalanya sampai dia mati. Ini berbahayanya syubhat. Ya, sebagaimana disebut oleh para ulama, fa innal quluba dha'ifah. Sungguhnya hati itu lemah. Wa syubhatu qattafah. Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Sangat kencang. Maka sebagaimana nasihat Al-Imam Ibnul Qayyim, jangan jadikan hati kita seperti spons. Spons itu, Pak, kalau di depan ada minyak, kita taruh, terserap. Ada oli, terserap. Ada teh, terserap. Apa saja diserap.
Jangan, tapi jadikan hati kita seperti kaca. Kita bisa melihat apa yang dicipratkan kepada kita, tapi apa? Tidak akan mempengaruhi kita sama sekali. Kita bisa melihatnya dengan jernih. Ini adalah minyak, ini adalah racun, ini adalah ya lain sebagainya, macam-macam. Tapi tidak mempengaruhi hati kita. Maka itu jangan kita mencoba untuk mendengarkan perkataan ahli bid'ah jika hati kita belum bisa seperti kaca. Ya. Karena bid'ah itu begitu mudah untuk menyerap tapi kadang sulit untuk keluar. Maka hati-hati. Ya. Di dalam berilmu kita harus memiliki manhaj at-talaqqi. Metode di dalam mengambil ilmu dengan cara pengambilan ilmu yang benar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, demikian juga Ishaq bin Rahawayh dan yang lainnya, Muhammad bin Sirin. Mereka mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun." Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Imam Malik menegaskan, ilmu ini adalah darah daging kamu. Ya, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ini rumus. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Hati-hati, kalau kita mengambil agama dari orang Khawarij, ya, maka agama kita akan jadi bercorak Khawarij, berwarna Khawarij. Seperti apa orang yang bercorak Khawarij itu? Yaitu mereka yang disebut oleh para ulama, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia akan menjadi orang Haruri. Orang Haruri itu orang Khawarij. Yang kedua, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, maka dia menjadi orang Murji'ah. Baiklah, engkau menang syafaat Nabi. Ya, saudara-saudara sekalian yang semoga mendapatkan syafaatnya. Hari pagawean, bid'ah dilakonan, TBC, tahayul dilakonan, bid'ah dilakonan, khurafat dilakonan, maksiat dilakonan. Bis gitu, ya, sedemikian mudahnya mengatakan semoga kita mendapatkan syafaat. Ini bukan roja yang benar. Ini adalah ya ketertipuan. Al-ghurur, ketertipuan. Orangnya magrur, tertipu. Karena roja yang benar adalah roja harapan yang dibarengi dengan amalan. Ya. Maka seorang kalau ingin mendapatkan tobat dari Allah, bukan dia terus-terusan berbuat maksiat. Tapi bukan berarti seorang yang sudah bertobat tergelincir dalam maksiat, tobat lagi, tergelincir lagi, sudahlah, saya maksiat terus. Jangan pernah berhenti. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia adalah zat yang maha pengampun. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, Allah Ta'ala akan mengampuninya. Ya, selama seorang hamba tidak mendatangi Allah dengan dosa kesyirikan. Lau ataitani biqurabi dunya, ya, setelahnya kalian mendatangi aku dengan dosa, ya, yang begitu banyak sepenuh bumi ini, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan. Sepanjang apa? Seorang hamba tidak menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga, jangan memvonis, jangan kita ya memutuskan harapan orang-orang, saudara-saudara kita yang mungkin dia masih berbuat maksiat. Mana yang pinarakaeun, ya. Sebuah harapan kieu-kieu wae pagawean teh hirup teh kieu-kieu wae. Gitu kan? Ya, tidak, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Karena berapa banyak orang yang tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, satu ziro. Ya. Wa yasbiqu 'alil kitab. Lalu mendahulunya takdir Allah, dia beramal dengan amalan ahli surga, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Ya. Maka di antara manusia ada yang as-salahu, dijadikan Allah Ta'ala itu sebagai orang yang memiliki madu. Maksudnya gimana? Yaitu dijadikan di akhir kehidupannya manis. Itu apa? Dia meninggal dalam keadaan diridhoi oleh manusia. Ada orang berbuat onar, tapi sebelum dia mati, tiba-tiba dia, saya mohon maaf ya, dia tiba-tiba mohon maaf, dia tiba-tiba mungkin bagi-bagikan apa yang dia miliki, sehingga orang-orang ridho kepada. Setelah itu dia mati. Nah, ini diantara tanda husnul khotimah. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita husnul khotimah. Nah, jadi jamaah sekalian, kita harus memperhatikan dari mana kita mengambil ilmu agama ini. Dan Al-Quran tentunya adalah benteng bagi kita. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya,
dari Ali radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW, walaupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini dilemahkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dilemahkan. Hadza hadisun gharib, hadis ini hadis yang gharib, asing. La na'rifu illa min hadzal wajh, kami tidak mengenalnya kecuali dari jalur periwayatan ini. Wa isnaduhu majhul, dan di dalam jalur periwayatannya terdapat orang-orang yang tidak diketahui eksistensinya, ya. Wa fil Harits maqal, dan di dalam seorang rawi yang bernama Al Harits itu ada kritikan, ada pembicaraan dari para ulama. Tapi Syekh Abdul Razak mengatakan wa maknahu sahihun, tapi makna hadis ini benar. Maka disebutkan di sini, ala inna satakunu fitnatun. Ketahuilah bahwasannya nanti akan terjadi fitnah. Fitnah banyak ya Pak ya. Fitnah perselisihan, perpecahan, pembunuhan. Fitnah nabi palsu. Ya, ada orang dia berlagak seperti nabi, sekarang belum ngomong jadi nabi. Tapi pengikutnya sudah memperlakukan dia lebih sebagai nabi. Apa dia omong, ya akan diterima. Mau ngomong sengawur apapun diaminkan. Itulah bahayanya syubhat. Kalau sudah masuk kepala, hilang itu yang namanya akal sehat. Baik, apa saja dikatakan dengan berbagai kesesatan yang sangat jelas, maka mereka mengaminkannya. Ini adalah qalbun mayyit. Maka manusia itu ada beberapa karakter, ada 5. Ada manusia yang diumpamakan seperti matahari. Pak, kita bisa nggak terlepas dari matahari? Kita selalu butuh ya Pak ya dengan matahari. Nah, jadi bahkan dulu pernah terjadi ledakan besar di Danau Toba itu ya, sekian juta tahun yang lalu. Itu sampai merusak lapisan di atmosfer atau apa, sehingga menyebabkan kekacauan suhu, tertutup sehingga menjadi musim dingin dan sebagainya. Ini tanpa matahari akan rusak kehidupan di muka bumi ini. Ada orang-orang yang seperti matahari, kita butuh terus. Ada orang-orang yang seperti obat. Kita butuhnya kapan? Ya pas kita sakit gitu ya. Malah nggak bagus kalau kita makan obat terus gitu ya. Ada orang yang itu adalah ya seperti penyakit. Kita boleh mendekatinya kalau kita itu mampu untuk melindungi diri kita. Tapi jangan coba-coba dekat-dekat, kalau itu akan merusak diri kita. Nah, jadi hati-hati dari orang-orang yang itu akan menjadi racun, yang akan merusak, yang akan menyebabkan seorang mati hatinya. Apa definisi hati yang mati kata para ulama? Qalbun la ya'riful haq, hati yang tidak mengenal kebenaran. Bahkan apa? Bal yarul batil haqqan. Bahkan dia melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Sekarang belum wajib sholat karena negara Islam belum tegak. Batil ini. Tapi dianggap sebagai kebenaran. Larangan-larangan belum berlaku. Karena dulu juga khamar belum dilarang tuh. Ya, zina belum dilarang. Ya silakan aja perbuat apa yang mau kau perbuat. Ya, karena belum ada khilafah Islamnya. Ini pemahaman yang batil. Ya, menjadikan seorang buta. Maka itu kita buta dari melihat kebenaran. Kita harus selalu memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, diantaranya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agama. Ya, sabit qalbi ala ta'atik. Tetapkanlah hati kami ya di atas ketaatan kepadamu. Harus banyak dibaca. Dan jangan banyak melihat orang-orang sesat, berbahaya. Melihat, jangankan melihat orang sesat, melihat sufaha wal bulada wal hamqa. Sufaha itu jama dari safi, orang dungu. Bulada sama, jama dari balid. Sama orang, ya bahasa apa yang agak lembut nih, orang tolol itu apa bahasanya Pak? Ya seperti itu ya. Hamqa itu juga ya dungu ya. Ini jangan kita melihat orang-orang seperti ini. Ya. Para pelawak yang dengan kedunguannya mereka memakai pakaian perempuan, laki-laki memakai lipstik, ini adalah kedunguan. Ya, kemudian menyerupai tindak tanduk ya
Yang tidak dibolehkan mungkin menyerupai hewan atau apa, itu tidak boleh. Tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh dengan lawan jenis, tasyabuh dengan hewan, nggak boleh. Ya, misalnya orang-orang bodoh yang ketika mengejek menirukan suara-suara hewan misalnya, nggak boleh. Ya, seperti ini. Melihat yang seperti itu saja nggak boleh. Melihat orang bakhil saja, banyak-banyak melihat orang bakhil itu akan menimbulkan apa? Pengaruh bagi hati. Apalagi melihat orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena kata Syekh Shalih Utsaimin, nanti gambaran tersebut, citra tersebut, image tersebut akan terstempel dalam hati kita. Dan kalau kita tidak punya kekuatan, itu akan mempengaruhi. Maka ketika kita sholat, gambaran itu bisa muncul. Makanya itu Syekh Abdul Razak menyebutkan tentang sebagian orang yang dulu terjebak dengan kecanduan konten-konten yang haram. Ya, dia menonton konten-konten yang haram. Dia sudah tobat tak pernah nonton lagi. Tapi qadarullah masyafa'ala, gambaran tersebut kadang muncul tanpa dia, ya, tiba-tiba tanpa dia duga, bahkan ketika sholat muncul. Ya, gambaran itu apa? Akan sulit untuk dibersihkan. Ya, nah, jadi harus hati-hati. Apalagi melihat orang-orang sesat. Melihat orang sesat sih kayak apa? Mana syekh profesor ya tanya. Jangan. Buat apa? Lebih baik kita ini terutama kita ada di bulan Zulhijjah. Ya, khairu ayyami dunia, sebaik-baik hari dunia. Yang mana Syekh Ibnu Utsaimin bertanya kepada murid-muridnya, mana yang lebih baik, seorang sholat 2 rakaat di bulan Zulhijjah dengan di bulan ya Ramadan? Maka kata Syekh, yang lebih baik adalah di bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin, ya ini adalah an-nakirah fi siyaqi an-nafi, memberikan faidah umum. Kemudian adalah min ayyamin, ada penegasan. Tidak ada hari, artinya ini adalah hari yang terbaik. Ditambah lagi Allah Ta'ala bersumpah di dalam surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin asyr. Ini yang dimaksud adalah hari-hari di bulan Zulhijjah yang tidak bisa ditandingi amalan ya dengan apapun juga. Maka kita jangan menyibukkan dengan hal seperti itu, tapi sibukkanlah kita dengan banyak membaca Al-Quran. Itu akan menjadi pelindung, menjadi benteng bagi kita. Di mana di sini tatkala Nabi menyebutkan akan terjadi fitnah. Maka saya bertanya, mal makhraj minha ya Rasulullah? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya dari fitnah tersebut wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, Kitabullah, solusinya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalamullah. Definisi Al-Qur'an kalamullah, firman Allah. Ini enggak boleh ya, qala gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Nabi SAW berkata ya. Kemudian dia menggambarkan seolah-olah Al-Qur'an itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sama saja dengan pemahaman Mu'tazilah. Atau sama saja dengan pemahaman ahli bid'ah yang lainnya yang menggambarkan Al-Qur'an itu sebagai ibarah atau hikayat dari firman Allah tabaraka wa ta'ala. Mu'tazilah menganggap bahwa suara yang didengar oleh Musa itu bukan suara Allah, tapi itu adalah suara yang Allah Ta'ala ciptakan, ya. Jadi suara tersebut adalah makhluk. Tapi kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa kalamullah itu dengan huruf dan suara yang bisa kita dengar. Maka nanti kita pun akan mendengar ucapan Allah Ta'ala di surga. Di dunia ada tidak orang-orang yang mendengar kalamullah? Ada. Sebagian orang. Di antaranya siapa? Musa alaihis salam. Makanya beliau digelari dengan Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga pernah berbicara dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih 4 ekor burung. Ya. Nah, yang dicincang, lalu digabung, diaduk, ya, lalu disebar di beberapa tempat. Maka suruh dipanggil, maka semuanya kembali ke bagian tubuhnya masing-masing dan menjadi ya burung yang utuh. Tidak ketika kembali tertukar kepalanya sama badannya, enggak. Ya, kembali lagi. Baik. Nah, ini Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, kalau ada yang berpendapat Al-Qur'an itu ucapan Nabi Muhammad, sesat. Udah. Dan untuk menetapkan kesesatan itu enggak usah harus melakukan minimal 3 kesesatan maka keluar dari Islam. Enggak. 1 saja kesesatan sudah bisa menjadikan orang keluar dari Ahlus Sunnah. Misalnya
Para sahabat mengatakan, seandainya kamu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tapi kamu tidak menetapkan takdir, niscaya amalanmu tidak akan diterima. Maka orang tersesat menyimpang dalam masalah takdir saja, amalannya nggak akan diterima. Nah, demikian pula seorang yang berpendapat ya bahwa pelaku dosa besar itu adalah kekal di neraka atau berstatus kafir di dunia, seperti pemahaman Khawarij. Sesat. Ya, dia cuma punya satu pemahaman, itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena menyelisih perkara usul, perkara pokok. Orang berpendapat sholat tidak wajib, sesat. Karena sholat itu sudah wajib, diwajibkan semenjak turunnya perintah sholat sampai hari kiamat. Bagaimana sholat itu tidak wajib? Dalam perang saja kita harus tetap sholat. Dalam safar saja kita harus sholat. Dalam sakit saja kita harus sholat. Tak bisa berdiri kita duduk, tak bisa duduk kita berbaring. Dengan mudahnya dia katakan sholat belum wajib. Sesat. Ya, dengan kesesatan yang tidak usah diragukan lagi. Dhalun mudil, sesat lagi menyesatkan. Maka kita harus berpegang dengan Al-Quran, dengan pemahaman yang benar. Seperti pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Maka ketika Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi orang Khawarij, beliau bertanya kepada orang Khawarij yang mengklaim, mengira diri mereka adalah ahli Quran. Karena memang interaksi mereka secara zahir, secara lahiriah kelihatannya hebat. Mereka membaca Al-Quran semalam suntuk. Maka mereka membaca khairu kalamil bariyah, sebaik-baik ucapan makhluk. Ya, sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh makhluk adalah tatkala dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tetapi mereka adalah makhluk yang paling buruk. Ya. Syarru al-qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di muka bumi adalah orang-orang Khawarij. Ya. Syahrul qatla tahta adimis sama. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalimatu haqqin, kalimat yang benar, wa uridu bihal batil. Tapi yang dimaukan dengan makna tersebut makna yang batil. Ada orang berdalil dengan haji, ya. Lalu haji itu dia takwilkan, dia interpretasikan dengan akalnya sendiri, seperti orang-orang Khawarij yang memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, apakah di antara kalian ada sahabat-sahabat Rasulullah? Ini berbicara, berarti Abdullah bin Abbas sedang ya memeriksa sanad keilmuan mereka. Kalian dapat pemahaman ini dari mana? Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang beserta kalian. Artinya kalian apa? Menyempal. Man syadda syadda finnar. Siapa yang menyempal, dia menyempal sendiri ke neraka. Kalian punya pemahaman seperti itu dari siapa? Kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kalian mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mereka melakukan perdamaian. Ya, dan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum manusia, maka dia telah kafir. Muawiyah juga telah berhukum dengan hukum manusia, maka dia telah kafir. Kalian dapat pemahaman ini dari mana? Apakah ada salah seorang dari sahabat Rasul yang bersama kalian? Enggak ada. Ya. Maka dilihat pemahaman itu sanad keilmuannya dari mana. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, segala satu perkara yang baru itu sesat. Maka lihat, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari mana kamu mengambil agama tersebut. Jangan sampai kita mengambil agama dari orang Khawarij yang hanya beribadah dengan apa tadi? Rasa takut saja. Jangan sampai mengambil ibadah dari kalau kita mengikuti cara orang Khawarij dalam beragama, kita pun jadi Khawarij. Ya, kalau kita mengikuti orang Murji'ah dalam beragama, kita pun jadi Murji'ah. Kalau kita mengikuti cara orang-orang zindik dalam beragama, kita juga akan ikut jadi orang zindik. Seperti apa cara beribadah orang zindik? Beribadah kepada Allah hanya dengan mengandalkan rasa cinta. Kita ulangi lagi. Orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan mengandalkan rasa takut, itu orang Khawarij atau Haruri. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, Murji'ah. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa mengaku beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, orang
zindik. Tapi seorang yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap, roja, rasa takut, rasa cinta, itulah dia mukmin sejati. Ya. Maka benteng dari fitnah tersebut adalah kitabullah. Fihi naba'un ma qablakum. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita umat terdahulu. Pak, kalau kita melihat kesesatan, walaupun kita sedikit, ya, itu kajian orang sesat, mungkin mobilnya sampai ribuan, Pak, panjang. Ya, nggak usah berkecil hati. Mereka orang-orang sesat tersebut lihat naba'uman maqoblak, berita orang terdahulu. Mereka dihancurkan dengan ulah mereka sendiri. Fir'aun dia berbangga, sesungguhnya sungai Nil ini berada di bawah kekuasaanku. Dia merasa menguasai air. Dia ditenggelamkan oleh apa, Pak? Oleh air. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Maka kita lihat sekarang fenomena yang ada di Australia. Lagi diserang dengan serangan tikus luar biasa. Pak, nggak usah kita mau berperang dengan Australia itu, ya. Kita siapkan senjata terbaik. Semakin mereka itu jahil, semakin mereka itu bodoh, maka mereka akan semakin jauh dari fitrahnya. Kalau orang jauh dari fitrahnya, dia akan kehilangan akal sehatnya. Maka di sana kucing ditumpas. Ya. Kalau satu kucing itu harganya sekitar $7 Australia, sekitar Rp10.000. Sekarang Australia itu diserang dengan serangan tikus yang luar biasa. Sampai orang tidur digigitin, di rumah sakit juga tikus-tikus masuk. Karena mereka menganggap ya kucing ini adalah ya sebagai perusak yang mengancam eksistensi sebagian kecil binatang endemik atau binatang unik yang ada di Australia. Ngabelaan binatang hewan-hewan anu ayana jeung eueuhna oge tidak terlalu signifikan bagi kehidupan manusia. Ada hewan-hewan kecil yang khas Australia, ya, itu pada dimakanin kucing gitu kan. Tah ngabelaan anu ieu naon? Berit diantep, wah habis. Pertanian habis. Jadi kalau tikus merajalela, bukan KPK-nya yang dibunuh. Bukan KPK malah dibunuh gitu kan. Jangan salah mengorbankan. Mengorbankan segelintir orang berstatus khusus. Ini ada orang-orang khusus. Akibatnya apa? Ya, akibatnya kucing malah yang harusnya bertugas malah apa? Dikebiri. Kucing-kucing di sana dikebiri, Pak. Ya. Akhirnya apa? Tikus merajalela. Jangan salah menumpas, ya. Ya, jangan salah menumpas. Jangan salah mengorbankan gitu ya bahasanya. Mengorbankan hewan-hewan yang unik yang tidak berpengaruh pada kehidupan manusia secara langsung. Kalaupun mau dilestarikan, lestarikan saja di apa namanya itu, Pak? Bukan hutan lindung ya, semacam itulah, konservasi, pusat konservasi. Bukan malah kucingnya yang ditumpas. Maka ini kekeliruan. Maka orang semakin jauh dari hidayah Allah, itu sedang menggali kuburnya Maka orang sekarang yang bersombong dengan bangunannya yang besar, ya, dengan jumlah orang yang banyak, punya backing dari sana sini. Siapa orang itu? Dalam 10 menit saya bisa tahu siapa orang itu katanya. Di mana tinggalnya, rumahnya menghadap kemana? Masya Allah, sombong sekali. Ya, seperti sombongnya Qorun. Ya, walaupun disebutnya Syekh, nah ini udah nggak beda dengan Qorun kelakuannya. Ya, dia sedang menggali kuburnya sendiri. Nggak usah dipikirin, bentar lagi juga terkubur oleh ulahnya sendiri. Wala yahiqu makras sayyi illa ahli. Dan tidaklah makar yang buruk itu menimpa kecuali pelakunya sendiri. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Perhatikan berita umat-umat terdahulu. Jangan silau dengan besarnya kekuasaan mereka. Dulu ada bangsa-bangsa, ada bangsa ya Iram, ada kaum Ad, kaum Samud, bangsa-bangsa yang besar yang bisa memahat gunung. Mana mereka sekarang? Mana eksistensi mereka? Tidak ada. Ya. Perhatikan berita terdahulu sehingga kita tidak gentar, kita tidak pesimis. Kita tidak takut menyerahkan kebenaran. Ya. Kisra itu adalah negara superpower, ya. Persia negara superpower. Pemimpinnya disebut Kisra. Kalau Romawi pemimpinnya disebut Kaisar. Kalau di Najasyi pemimpinnya disebut
Di Ethiopia pemimpinnya disebut Najasyi. Kalau di daerah Nusantara pemimpinnya disebut raja. Ya. Nah ini Kisra ini matinya sama siapa, Pak? Dibunuh oleh anaknya sendiri. Tenang aja. Ya. Tenang aja. Mereka akan hancur oleh ulah mereka sendiri. Nggak usah kita pusing-pusing. Gimana ini? Yang penting kita perkuat akidah, kita sebarkan kebenaran ini, ya. Wamdi kalimataka, ya, wamshi, kata Syekh Al-Albani, ya, Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, sampaikan ucapanmu, wamshi, dan berjalanlah, nggak usah kamu tengok-tengok. Ketika kita menyampaikan ucapan kita, ada nggak yang merespon kita? Ada nggak yang memfollow kita? Ada nggak yang mensubscribe kita? Nggak usah, jalan aja, ya, jalan saja. Jangan terlalu peduli dengan komentar orang lain. Nah, di dalam Al-Quran terdapat berita orang terdahulu, wa khobaru ma ba'dakum, dan orang-orang setelah kamu, setelah kita ini akan ada apa? Diberitakan di dalam Al-Quran. Wa hukmu ma bainakum, wa hukmu ma bainakum, terdapat hukum yang harus diberlakukan di antara kalian. Maka apabila hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya, ini akan timbul bencana. Akan timbul bencana. Maka harus ditegakkan hukum agar hal ini tidak terjadi. Wa huwal faslu laina bil hazl. Dan dia adalah pemutus urusan dan bukan senda gurau. Serius Al-Qur'an ini. Ya. Nah, maka kita harus masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Nah, dari mulai hal-hal yang terkecil. Jangan menganggap remeh sunnah-sunnah Nabi walaupun kecil. Orang menganggap remeh sunnah Nabi makan dengan tangan kanan. Ada orang kata Nabi makan dengan tangan kanan. Oh, saya nggak bisa. Orang ini menolak sunnah Nabi. Dan orang yang menolak sunnah, menolak kebenaran. Betul? Artinya orang yang sombong. Ya. Jadi, definisi orang sombong itu bukan orang yang sepertinya sok merendah, tapi untuk meninggi. Ada orang-orang yang merendah ya, tapi meninggi. Ya, dah abi mah orang bodoh mah gawe beli bade salat mah abi mah teu salat. Ini sombong ini. Ya. Ya, Pak Panginten aranjeun mah jurusan ka surga gitu nya abdi duka ka mana gitu kan. Kayak yang merendah, tapi ini sombong. Menolak kebenaran. Maka orang ini ketika mengatakan saya nggak bisa, akhirnya tangannya lumpuh. Sunnah yang kecil. Jangan diremehkan. Taib. Nah, demikian pula sunnah ini walaupun kecil kalau diamalkan akan mengguncang dunia. Dulu Imam Malik pernah bersin. Lalu satu masjid itu mengucapkan yarhamukallah seperti goncang Madinah itu. Dar. Itu baru satu sunnah dihidupkan. Ya? Baru satu sunnah dihidupkan. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapa yang meninggalkan hukum dari Al-Qur'an ini, maka Allah Ta'ala akan dihancurkan dia. Jadi jangan mentang-mentang. Mentang-mentang punya duit banyak, mentang-mentang bisa nipu orang, ngibulin orang-orang bodoh, memakan harta manusia dengan cara yang batil atas nama infak, bukan infak katanya. Infak, iuran paksa ya. Infak. Sombong, sudah hartanya punya orang, disombongin lagi. Ya. Mulai masih lebih mending orang nyombongin motor baru kreditan. Dia yang kredit, nggak pakai duit orang, ngutangnya pakai duit sendiri. Ini udah sombong, pakai harta orang. Gak ada bagus-bagusnya. Ya hidup lagi ya. Nambah-nambah dosa aja. Ya, mending dia mati, nggak menyesatkan orang. Baik. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an, Allah Ta'ala akan sesatkan. Malah ingin berhubungan dengan orang Yahudi, cari petunjuk. Cari apa? Petunjuk dari selain Islam. Dulu Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat. Kata Nabi, apa itu? Ya, amutahawikuna anta ibn Khattab. Apakah kamu masih ragu dengan yang aku bawa? Lembaran dengan petunjuk yang aku bawa, Al-Quran dan Sunnah. Maka Umar bin Khattab mengambil pelajaran dari hal itu. Ketika didatangkan kepada dia buku-buku dari negeri Madain, kata Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ini buku-buku ini mau diapakan? Buku filsafat, buku apa? Oh bagus, ayo kita pelajari. Ini kearifan lokal. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Apakah begitu, Umar bin Khattab? Umar bin Khattab memberikan dua opsi, ahrikuha au aghrikuha. Tenggelamkan semua buku tersebut atau bakar semuanya, kita nggak butuh.
Ya butuh. Ya, karena Islam ini apa? Telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, enggak usah lagi dicampur-campur dengan kearifan lokal. Walaupun ada adat istiadat yang itu diakomodir oleh Islam, dibenarkan selama tidak menyelisih syariat. Contohnya orang melewat mengucapkan punten, enggak ada yang salah dengan hal tersebut. Ya. Bahkan masuk dalam firman Allah Tabaraka wa Taala ya, yang memerintahkan kita ya berinteraksi bukan hanya dengan istri. Di antara ayatnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka para istri dengan cara yang baik. Demikian juga yang lainnya dari manusia. Wa'mul bil 'urfi, perintahkanlah dengan baik. Ya. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Harus dengan cara yang baik. Ya. Ketika kita melewati orang-orang yang sedang mungkin mereka ya membuang-buang waktu dengan ghaflah. Ghaflah itu apa? Kelalaian. Jadilah gapleh. Gitu kan ya. Ghaflah. Ya, bari ngomongkeun batur, bari ya bernyanyi dan sebagainya. Kita apa? Harus memperlakukan mereka dengan baik. Punten gitu kan. Sarang atuh salat gitu kan. Sampai di ya. Mangga gitu kan. Masih mending kayak begitu ya. Bari lagi naon. Dan unggah setiap kita lewat, mangga kitu hungkul. Masih mending kita urang kadinya teu dibaledog. Urang kadinya teu dipaksa, kadinya ya miluan nginum gitu kan. Sugan digitukeun. Ya. Nah, terus saja kita jangan bosan. Kita ya menebar salam ya. Assalamualaikum gitu kan. Nanti lama-lama ya. Ini apa? Malu sendiri mereka. Ya minimal nanti 1-2 orang nyumput gitu kan. Wah, HP itu apa itu? Kabur gitu kan, ngabalieur. Era gitu kan. Nah, itu apa? Malu itu adalah apa? Salah satu sebab kebaikan. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Mun aya nu era pelaku maksiat era papanggih jeung seorang yang multazim, seorang yang menetapi ketaatan. Itu berarti imannya masih ada itu. Ya. Tapi ya mun aya ya jelema soleh ngaliwat kalaka aya we nginum di tawaran ini geus ripuh ya kieu. Ka era. Ya. Ka era. Bahaya ini dan ini terjadi di kalangan anak muda. Mereka menawari khamar, menawari zina, ya menawari perempuan. Seperti ini terjadi. Ya dan billah. Siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an pasti sesat. Ya, wa hablullahil matin, dia adalah tali Allah yang kokoh. Wa dzikrul hakim, dia adalah apa? Peringatan yang agung. Ya, peringatan yang ya dari zat yang maha bijaksana. Wa huwas siratul mustaqim, dan dia adalah jalan yang lurus. Wa huwal ladzi la yazigu bihi al ahwa. Dan dia adalah sesuatu yang tidak dibengkokkan oleh hawa nafsu. Walatal tabisu bihi al-sinah. Ya. Nah, walatal tabisu bil al-sinah. Baik, sini dia adalah perkara yang ya tidak mencampur adukan ya ucapan hak dan batil. Walatal bisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan antara hak dan kebatilan. Ini yang menarik nih. Wala tashba'u minhul ulama. Dan Al-Qur'an adalah perkara yang membuat para ulama tak pernah merasa kenyang. Orang itu kalau mempelajari Al-Quran nggak pernah merasa kenyang, nggak pernah merasa bosan. Pak, seenak-enaknya makanan yang kita makan, Pak. Soto yang paling top di Bandung. Bakso yang paling top di Bandung. Makan ketika 2 kali, gimana Pak? Oh, boleh. Sip. Ya. Terus setelah itu, waduh, Masya Allah kenyang sekali gitu. Ditawari ketiga kali. Aduh, kita udah mulai aduh tuh. Ya. Kira-kira. Ya. Nggak usah lah gitu kan. Itu udah mulai ini nih. Ya. Tawari sampai 4 kali. Waduh, pikir-pikir lagi ya. Ya ini. Nah, 5 kali mungkin muntah gitu kan. Tapi Al-Qur'an itu enggak akan membuat kita apa? Kenyang. Mual matak olam sih orang namanya. Wala tasba minhu ulama itu mual matak olam. Enggak ada kejenuhan bersama Al-Qur'an. Maka di antara para salaf apabila mereka membaca ayat Al-Qur'an yang menyentuh hati mereka atau dalam bahasa mereka ya, yu'aliju qalbahu, bisa mengobati hatinya. Ngupahan maneh cik urang mah. Ngupahan maneh, aduh ya teh meuni. Ya. Meuni mareunah kana hate kitu nya. Ayat ieu teh.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah? Nikmat Tuhanmu manakah lagi? Ya, yang akan kamu dustakan. Ya, diulang terus ya ayat ini. Diulang. Baik. Misalnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia terkesan ya, diulang para salaf begitu. Sebagian salaf itu mendapati salah seorang ulama Sufyan atau yang lainnya membaca satu ayat. Dia lihat itu ayat ini diulang-ulang terus sama dia. Udahlah tinggalin dulu, saya mau tawaf dulu, mumpung malam hari agak sepi, tawaf. Ya. Setelah tawaf balik lagi. Ternyata apa? Sufyan masih membaca ayat tersebut. Ya. Wala yakhlaqu ala kathrati ar-raddi. Ya. Wala tanqadi ajaibuhu. Ini Masya Allah. Al-Quran itu tidak ada habis-habisnya keajaibannya. Keajaibannya tak ada habis-habisnya. Maka nggak akan pernah membuat orang merasa jemu. Nggak butuh ya hal-hal obat penenang. Nggak butuh khomer. Nggak butuh. Ya. Kenapa? Dia sudah mendapatkan keajaiban yang tidak ada habis-habisnya. Ya, sensasi, keindahan, ya tidak ada hentinya. Terus menjadi sumber keindahan, sumber inspirasi. Walladzi lam tantahi al-jinnu idza sami'athu. Ini adalah Al-Quran adalah sesuatu yang membuat jin itu nggak bisa berhenti kalau mendengar. Terus pengen dengar. Sampai para jin mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini jin, Pak. Dari orang jeung jin lebih mulia mana? Ya, ulah eleh ku jin, tapi imah jin muslimnya. Sesungguhnya kami mendengar Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi. Itu jin takjub dengan Al-Quran. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab juga malu-malu kucing. Ya, sok-sokan ya menolak Al-Quran. Tapi apa? Diam-diam menaruh hati, jatuh hati dan terpesona. Ya, karena ketinggian bahasa Arabnya. Lebih daripada ketakjuban kita. Kenapa? Karena mereka ngerti bahasa Arab, Pak. Wah, emang orang ya diadu bahasa Arab cek Abu Jahal Abu Lahab eleh. Matakna kalau disebutkan ayat Al-Quran mereka merasakan keindahannya. Eleh orang ke Abu Jahal Abu Lahab. Tapi mereka gengsi. Nggak mau. Kabilahnya ini harus mengakui menerima adanya nabi dari kabilah lawannya, dari rivalnya. Oh, nggak bisa. Kacidate yang mau bisa. Ya. Ketika iraha oge moal gitu kan. Subhanallah. Man qala bihi suddiqa. Siapa yang berkata dengan Al-Qur'an akan dibenarkan. Tapi siapa yang berbicara dengan ra'yunya, dia akan didustakan. Ya, ada orang sudah tua masih aja ngelantur, tambah tua sudah bau tanah ya. Tambah ngawur, bukannya bertobat. Itulah syubhat. Bahaya sekali. Ya. Nah, makin tua makin menjadi-jadi. Nah, wa man hakama bihi adl. Wa man amila bihi ujira. Siapa yang beramal dengannya, dia akan terjaga. Perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Terlebih di zaman fitnah. Kita ini gimana cara melindungi diri kita dari fitnah? Melindungi anak-anak kita dari fitnah. Kita ada di zaman yang kita tidak bisa mengontrol apa yang diakses oleh anak-anak kita. Maka lindungilah anak-anak kita. Lindungilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Bacakan surat Al-Baqarah yang membuat setan lari dari rumah kita. Kita ini terlalu lemah untuk menolak berbagai makar, berbagai keburukan. Ya. Tetapi apabila kita pasrahkan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kita bertawakal kepada Allah. Ya, dengan membaca Al-Quran dengan niat agar mendapatkan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man hakama bihi adala. Siapa yang berhukum dengannya, dia akan bisa bersikap adil. Ya. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang dia itu mengajak kepada Al-Quran, dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu mungkin yang kita sampaikan. Apa tema kita tentang Al-Quran sebagai benteng dan ibroh. Ya ibroh, tadi kita sebutkan tentang kisah umat-umat terdahulu. Jangan berkecil hati dengan sedikitnya pengikut. Ya, nah, ada orang membuat kapal, mau mengira mengikuti Nabi Nuh. Kapal kemana itu? Ya, Nabi Nuh membuat kapal
ya, itu berdasarkan wahyu dan beliau itu minoritas. Walaupun beliau minoritas, tidak membuat beliau merasa gentar dan berhenti menyerukan dan mendakwahkan kebenaran. Percuma lah, dislobating, kesesatan. Pak, kalau kucing melihat tikus banyak, apakah ngahulang Pak? Mungkin iya ya. Ya berit loba-lobating, orang ngesan gitu jadi kucing kan tidak ya. Ya apa yang bisa dimakan makanlah gitu ya. Tapi saya nggak tahu logika kucing begitu apa enggak ya. Saya belum mengetes ya, belum eksperimen ya. Kita melihat kesesatan banyak bukan berarti nggak sana orang jadi jelema teh, jadi jelema balik. Besok rek milu jadi berit gitu kan. Ya kucing nempo berit loba, apakah berpikiran jadi berit? Nggak sana orang mah jadi kucing lah, jadi berit ya orang mah. Tidak. Kesesatan banyak, kesesatan di mana-mana. Di depan kita, kanan, kiri, belakang banyak orang yang ya tersesat. Ya jangan mengecilkan diri kita. Ya, kita belajar dari para nabi yang mereka itu terus berdakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh ibrah yang sangat besar. Aku menyeru kaumku malam dan siang hari. Ya. Beliau menyeru dengan apa? Dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya, kalau kita nggak bisa terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ya, kita berusaha mempengaruhi orang. Bagaimana orang-orang sesat begitu bersemangat mendakwahi ya, orang lain dengan kesesatan. Ya. Sedangkan kita yang di atas kebenaran, kita berleha-leha. Maka kita harus lebih bersemangat dari mereka. Mereka menjajakan kesesatan dengan bangga tanpa malu-malu. Ya, bagaimana dengan kita? Kita tentu lebih berhak untuk mendakwahkan sunnah ini. Ya'taz bis sunnah, merasa mulia dengan sunnah. Ya. Dan jangan merasa kecil, gentar dengan asing. Karena Islam pada mulanya asing, akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Saya kira sampai di sini ya, tidak terasa perjumpaan kita sudah 1 jam. Ya, yang benar datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan yang salah dari saya pribadi. Mungkin ada pertanyaan ya, atau ada yang perlu diralat, silakan. Sebelum kita tutup di soal. Nah, ini bulan Zulhijjah. Jadi ini adalah hari terbaik yang mana tadi Syekh Ibnu Utsaimin katakan orang yang beramal di bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada orang yang mengerjakan 2 rakaat di bulan Ramadan. Walaupun ada pendapat yang menjamak, yaitu siang hari yang terbaik yang ada dalam setiap panjang tahun adalah di bulan Zulhijjah. Malam-malam terbaik adalah malam yang ada di bulan Ramadan. Tetapi ketika para ulama menyebutkan walayalin ashr dan 10 hari di bulan Zulhijjah, ini menggunakan kata apa? Malamnya juga. Malamnya juga. Ya. Tetapi kebanyakan manusia itu melalaikan hari tersebut. Dan ini adalah perkara yang asing bagi orang awam, tapi tidak asing bagi para ahli ilmu. Ya. Kenapa? Karena orang-orang awam, kata Syekh Ibnu Utsaimin, lalai dari berzikir, dari mempelajari, dari mengetahui agama Allah Ta'ala ini. Maka hendaklah penuntut ilmu bersemangat menyebarkan keutamaan tentang amalan di bulan Zulhijjah ini. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar yang tidak bisa ditandingi pahalanya walaupun dengan jihad, fisabilillah, kecuali orang yang pulang jihad tanpa membawa nyawa, tanpa membawa ghanimah, baru bisa mengalahkan pahala di bulan ya Zulhijjah ini. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang dari saya pribadi. Cukup jelas? Nah, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Menjadikan wasiat bagi kita untuk menetapi kebenaran ya, dan menetapi kesabaran. Menguatkan saudara-saudara kita. Mereka orang-orang batil, menguatkan teman mereka tatkala mereka futur. Wah, semangat, jangan keluar ya. Kita ini berada di atas jalan untuk menegakkan khilafah Islamiyah, gitu kan? Masya Allah. Bagaimana kita tidak berusaha menguatkan saudara kita? Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Hada wa sallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.